Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tati Widiawati dengan NIM 08051282323809 dari kelas L1 jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2003. Di sini saya akan mengolah data geoprocessing menggunakan aplikasi ArcGIS. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu geoprocessing. Geoprocessing merupakan serangkaian yang dilakukan pada data spasial di dalam sistem informasi geografis atau juga merupakan sebuah operasi SIG yang dapat digunakan untuk manipulasi data spasial. Geoprocessing sendiri memiliki 7 tools yang berbeda-beda yang dimana ada dissolve, erase, match, clip, intersect, union, dan buffer. Dan 7 tools ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Fungsi dissolve sendiri itu proses penggabungan poligon yang saling tumpang tindih untuk menyederhanakan data dan juga untuk mempercantik tampilan pada peta. Sedangkan erase itu proses penghapusan bagian yang tidak diperlukan. Merge menggabungkan beberapa file data spasial, baik data grafis maupun data atributnya yang menjadi satu file baru. Sedangkan clip itu proses penggabungan poligon dari data spasial pada lokasi yang tumpang tindih dengan poligon dari data yang lainnya. Clip juga digunakan untuk memotong suatu wilayah pada sebuah peta sesuai dengan batas yang kita inginkan. Intersect sendiri itu menggabungkan overlay dua file peta atau lebih menjadi satu hasil file baru. Union itu memiliki fungsi yang sama intersect, perbedaannya terletak pada batas area peta akhir di mana jika menggunakan fasilitas union ini, semua peta yang di-overlay akan tetap dipertahankan. Dan terakhir ada buffer yang memiliki fungsi sebagai pembentukan area sekitar objek dengan jarak tertentu dengan objek tersebut. Area hasil proses buffer ini dapat berupa bentuk lingkaran jika objek pusat buffer adalah titik atau poin. Dapat pula berupa poligon yang memanjang bila objeknya akan kita buffer berupa polyline seperti jalan atau sungai. Oke, langsung saja kita pengolahan datanya. Kita langsung buka aplikasi ArcGIS. Udah muncul ArcGIS-nya, kita ke data, kita masukin itkabu SHP Indo-nya. Setelah itu kita klik kanan itkabu ini, pilih yang open attribute table, pilih yang table option. Nah, nanti akan muncul seperti ini, terus kita pilih provinsi, terus select by attribute, pilih yang provinsi 2 kali sama dengan get unique value. Nah, ini bisa pilih yang mana aja. Jadi saya pilih Sumatera Utara, terus kita apply. Nah, terus udah seperti ini. Nah, terus kita klik kanan pada itkabu. Kita ekspor data. Kita pilih aja kita tulis aja ini Sumut sampai save. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Kita uncheck list yang itkabunya.
Kita klik kanan provinsi, open atribut lagi, terus kita select by atribut, kabupaten, get unit value. Mungkin kabupatennya kita Tapanuli Utara, kita apply. Nah, setelah itu klik kanan lagi, kita export data, sumber provinsi, salah, Taput. Kita lanjut lagi, kita ke klik kanan, attribute table, select by attribute, pilih kabupaten lagi, kabupaten yang berdekatan dengan Taput tadi. Nah, saya akan pilih Toba Samosir, kita apply. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama, ekspor data. Terus sahabat. Setelah itu dissolve, kan prosesnya kita ke dissolve. Kita pada inputnya kita masukin zoom pada outputnya kita masukin kita masukin dissolve, select, kita save, kita klik OK. Kita pilih yang overlay, pilih yang erase, pada kita masuk yang dissolve. Kita pilih yang Taput. Erase. Klik OK. Nah, kita ke processing, kita pilih match. Lalu pada input dataset itu kita masukin 2 kabupaten. Lalu kita pilih match kan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita ke katalog,
Kita pilih file yang ingin disimpan, klik kanan, new, lalu pilih save file. Terus kasih nama, apa ya, clip. Terus pilih yang polygon, WGS 19/4. Terus kita klik OK. Clip sumut. Klik OK. Kita ke editor, start editing, pilih yang clip. Lalu klik sumut, pilih yang rectangle. Rectangle. Ini ya. Lalu kita save edit dan stop editing. Nah, ini adalah klipnya. Ini klip. Terus kita ke processing, kita klik klip. Inputnya kita masukin provinsinya. Kita masukin yang klip. Lalu kita save klip. Oke. Nah, ini adalah klip perbatasan antara Kabupaten Tapanuli Utara dan Tegasemusir yang sudah saya pilih tadi. Lalu kita langsung ke intersect. Intersect ini kita ke katalog, cari file lagi penyimpanan, pilih yang save file, terus kita pilih fitur type-nya, kita pilih lagi polygon WGS 19/4. Klik OK. Klik editor, start editing, pilih yang intersect. Lalu pada intersect ini kita pilih yang circle. Kita klik save edit, lalu stop editing. Setelah kita ke geoprocessing ini, pilih intersect. Pada inputnya itu masukin provinsi sama intersect. Lalu pada outputnya kita pilih file kita. Kita klik save, terus kita klik OK. Log. Terus kita ke katalog. Lakukan hal yang sama ke save file. Lalu pilih namanya itu Union Polygon. Oke. Terus kita editor, start editing, pilih yang Union. Pada Union itu kita pilih
Local processing kita pilih yang onion. Kita pilih provinsi dan pilih union, lalu kita pilih save. Salah, bukan intersect tapi union. Lalu kita langsung saja lanjut ke buffer, yang mana kita ke katalog lagi. Lakukan hal yang sama pada ini kita buat buffer. Fitur type-nya itu kita pilih polyline. Sebagai 1984, lalu klik OK. Setelah itu kita ke editor lagi, start editing. Kita pilih yang buffer. Kita pilih yang line. Kita buat garis antara tobasa dan raput. Kita buat garis. Kita start editing. Kita pilih buffer. Line. Kita bikin garis di antara kabupaten Raput dan Tobasa. Nah, setelah itu kita save edit, lalu stop editing, ke geoprocessing, kita pilih yang buffer, kita masukin buffer, kita save lagi. No, error. Oh ya, maaf. Linear unitnya itu kita ubah kilometer. Pilih 2. Nah, baru kita tulis. Oke. Nah, di sini ada di solve, lalu ini erase, match, clip, intersect, union, dan buffer. Oke, pengolahan saya udah selesai. Oke, kesimpulannya itu saya melakukan pengolahan data geoprocessing menggunakan 7 tools, yang dimana 7 tools itu ada dissolve, erase, merge, intersect, union, buffer, dan clip. Di mana 7 tersebut itu memiliki fungsi seperti saya yang bilang di awal. Secara singkatnya itu, kalau dissolve dan merge itu untuk menyederhanakan data, lalu union dan intersect tersebut dia menggabungkan dan menganalisis relasi data. Sedangkan clip dan erase itu untuk membatasi atau memotong data, dan buffer sendiri itu membuat zona pengaruh. Yang 7 tools ini juga memiliki tujuan kenapa dilakukan
pada wilayah kajian tersebut saya milih Sumatera Utara, Kabupaten Tobas atau Taput, itu karena untuk mengoptimalkan analisis spasial dan memanajemenkan data geospasial agar lebih efisien dan akurat. Lalu juga penggunaan tools ini memungkinkan pemetaan dan analisis spasialnya itu lebih sistematis. Terus kita tuh bisa mengurangi data yang tidak relevan serta menghilangkan serta menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan seperti perencanaan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, atau mitigasi bencana. Oke, kritik dan sarannya mungkin kurang lebih praktikan mungkin dapat lebih aktif, tidak berisik, dan selalu mengikuti syarat praktikum agar praktikumnya dapat berjalan dengan lancar dan tertib dan tenang dan nyaman. Intinya semoga praktikan tidak membuat ulas sehingga asisten tidak marah dan praktikumnya dapat dilakukan dengan enjoy. Itu saja yang saya dapat katakan. Apabila saya ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.